ya. Walaupun awal-awal mondok 1 minggu nangis sampai gak ada lagi air matanya. Nangis tapi gak ada lagi air matanya. Peran orang tua lagi. Itu Peran pasti peran orang tua gak bakal jauh. Tadi kalau ini anaknya minta boyong, orang tuanya mendukung, ya ini percuma. Benar. Orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ade Syamsul Makarim dalam acara Ngopi Kang. Ini alhamdulillah acara ini adalah acara pertama kali saya. Artinya saya pertama kali berada di acara podcast ini adalah sebagai pengalaman baru, pelajaran baru bagi saya. Dan saya tentunya di sini tidak sendirian. Ada 2 orang di samping saya yang menemani saya. Yang pertama ini adalah kakak kelas saya. Ini lebih senior dari saya. Perkenalkan dulu dong. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yakiamuddin, asli orang Sunda, asli orang Kuningan. Saya lahir di kota Bakom, bukan kota itu. Apa Bakom apa kira-kira? Bukan, nggak ada di peta map juga, nggak ada itu. Nggak bakal ketemu kalau nulis kota. Bakom kayak apa? Saya lahir asli orang Bakom ataupun orang Dharma. Kalau terkenalnya kalau di luar itu Dharma sih sebenarnya. Dharma terkenal sama waduknya. Cuma saya itu punya 2 nama. Kalau di namanya Muhammad Yakiamuddin ataupun yang nama penanya itu kalau di dalam sosmed itu Facebook ataupun IG saya itu Kang Kolam. Karena saya itu pernah aktif di dalam satu organisasi Pondok Pesantren Al-Kausar itu dalam majalah anak usia 4 tahun. Masya Allah. Ini Kang Kolam. Ya pengaruh besar berarti. Tapi panggilan sapa saya yang terkenal itu baik di Banin Banet itu biasanya Kang Ihya. Kang Ihya. Kang Ihya aja. Berarti nanti di sini saya nyebutnya Kang Ihya. Kang Ihya aja lah supaya ini akrab. Ya terima kasih Kang Ihya. Di sini perkenalkan yang kedua ini adalah teman seperjuangan saya. Ini adalah satu angkatan dengan saya, tapi emang wajahnya lebih ini beliau. Ini kenapa bahas wajah ini? Jangan bahas wajah dong. Oh, siap. Ya, lanjut. Langsung perkenalkan diri Anda siapa? Ini benar. Saya sebutin nama saya. Ayo sebutin benar. Saya merasa ragu Kang Ade. Tidak boleh seperti itu kan biar penonton tahu. Saya rasa malu ini Mang Ade. Tidak boleh malu, nama itu pemberian orang tua. Misal ada yang ini penasaran lihat apa sih yang ganti siapa sih bisa kayak gitu. Ya singkatnya kalau saya sebutin nama saya mohon para pemirsa jangan sampai keliru, apalagi sampai menghina ya. Tidak akan. Nama saya Fitriadi. Itu bagus. Fitriadi. Oh berarti kamu bisa manggil Kang Pipit, Kang Fitri. Kita aja supaya jangan Fitri dong, nanti lihat. Bagus. Saya kan ada jenggot ini. Berarti yang apa tuh kira-kira? Kalau Fitri kan cewek. Nanti kita enak nyebutnya gimana dong? Kang Yadi aja. Kang Yadi. Ini ya gimana lagi guys, saya nama Fitriadi ya saya terima apa adanya. Tapi di situ ada baiknya ada buruk. Ada baiknya ada pengalamannya yang ada pengalaman. Banyak sekali. Mungkin kalau dibuat kitab mungkin berjilid-jilid. Wah, ada 10 jilid mungkin 10 jilid. Itu kitab apa kira-kira cuma ngebahas satu nama Fitriadi itu nama Fitri. Mungkin kalau ceritanya tuh banyak tuh. Banyak ceritanya. Nanti dulu ini kan tadi awal-awal disebut nama sendiri, ini agak sedikit heran dengan nama sendiri, ini luar biasa. Kira-kira pengalaman apa sampai bisa seperti itu? Ya ini yang saya sangat ingat itu ketika sekolah SD ini, sekolah dasar. Jadi saya itu nama saya Fitriadi itu kan biasa kan di absen ya. Ini kan di absen ternyata nama saya itu bukan di barengi dikelompokkan dengan bagian cowok. Jadi kelompokannya sama absen cewek. Bagus. Oh berarti jadi pas itu ternyata di si absennya ada juga nama yang mirip saya. Jadi ini urutannya. Fitriani terus Fitriadi. Masya Allah. Berarti Fitria kata guru saya. Hadir. Fitriani ngacung. Fitriadi. Antum siapa? Fitriadi. Kirain cewek. Saya ya segitulah dos. Ini kalau ngebahas nama saya panjang ini. Ya udah sudah. Itu Kang asli pemberian orang tua apa buat sendiri sih? Kok itu bisa aneh ada, gitu ya. Tuh nama sampean. Ya itu ya saya sih bersyukur aja sih. Tapi itu nama dari ada sih orang katanya orang dari Legon. Itu orang Legon katanya. Katanya Ustadz Udin itu yang namanya saya. Wah insyaallah yang barokah lah kalau orang Ustadz. Berarti tetap dinamai oleh seorang ulama ya, gitu. Saya masih berterima kasih alhamdulillah. Tapi enaknya itu mudah dikenal nama Fitriadi itu. Kalau ente mau Fitriadi apa? Enggak mau udahlah. Oh iya. Saya dikasih nama ke orang tua saya sendiri. Iya itu. Ini artinya nama itu kan bukan suatu namanya tidak terlalu dibanggakan terkecuali kalau misalnya emang kita sudah bisa berhasil. Benar juga. Nama kita dibanggakan orang-orang lain itu sangat hebat. Bukan artinya membanggakan diri sendiri. Ini saya nama akan harum
dengan orangnya ya, bukan orang karena namanya. Nah, benar juga. Luar biasa itu. Kamu bisa bicara. Ya bisa dong. Iya. Sangat luar biasa ini tadi pengalaman dari Kang Ihya, dari Kang Fitri. Kang Ihya ini awal mondok sendiri datang ke Al Kausar itu gimana sih? Ujung-ujung saya berada di pondok pesantren Al Kausar. Tentunya saya tidak langsung merasakan nikmat, nyaman, betah di pondok pesantren tercinta Al Kausar. Tentunya saya melalui fase-fase kesedihan kan, apalagi saya itu kan 3 tahun saya merasakan kehidupan bebas di MTS. Bebas maksudnya saya itu main nggak ada batasan. Dulu ketika di rumah saya itu lulusan MTS dari. Itu FB berarti. Pergaulan Cuman bebas. gini kan, sebanding-bandingnya saya itu di sekolah tetap saya itu punya batasan-batasan yang saya, karena saya itu di rumah juga pernah ngaji bandung kuping ke ustaz-ustaz saya dulu di rumah. Itu ada salah satunya Kang Muhyiddin lulusan lulusan Jawa, kemudian ada lagi guru saya Adedi itu lulusan Pekulungan Petir. Masya Allah, berkat beliau juga saya mendapatkan sedikit hikmah dorongan untuk pondok pesantren. Tapi yang lebih mendorong itu adalah kedua orang tua saya. Saya punya kedua orang tua luar biasa. Biarpun saya terlahir bukan dalam lingkungan kiai ataupun paham agama, tapi saya punya orang tua tuh mendorong. Kenapa? Agar saya itu menjadi anak yang soleh. Artinya cita-cita orang tua seperti itu. Iya, tapi saya lupa apa gunanya dulu ketika saya belum mondok. Apa gunanya mondok? Saya lihat teman-teman saya dulu juga ada yang sambil mondok kalong, kalau pesantren kalong bagaimana? Itu orangnya kucel, saya enggak tertarik dulu. Hanya saya apalah dai. Kenapa? Karena cita-cita dulu saya itu jauh beda, Kang. Saya itu pengennya duduk dalam sofa yang hitam, yang tinggi, saya jadi bos petang-tang poteng-teng dengan uang. Ya dulu saya mindset pola pikir saya emang materialisme. Benar juga. Ketika orang saya kelihatan sih dari wajahnya. Tidak. Sekarang kan udah modal. Artinya sudah pemikirannya sudah berubah. Masih senang duit kan? Tentu Kang itu. Emang uang itu bukan segalanya, Kang. Justru uang itu bukan segalanya. Tapi kan zaman sekarang itu perlu dengan uang. Tapi kita itu jangan mentuhankan uang. Tetap kita itu kalau uang dipegang oleh orang yang yang tahu kemanfaatan uang, pasti akan digunakan untuk kemanfaatan kan. Salah satunya bisa bersedekah, memberikan ke anaknya ataupun yang lainnya, atau ke majelis taklim untuk membangun sarana di dalam membangun agama Islam. Tapi gini Kang, ini masih tadi jangan terlalu lebar ya. Ini ketika saya mondok pesantren Al Kausar, saya ingat betul. Saya itu waktu itu Jumat 15 Syawal. Saya akhirnya bersiapan, saya aneh bin aja kok pakai rombongan. Rombongan anehnya itu satu mobil, bukan pakai motor, satu mobil. Kalau sekarang mobil kolbuntung. Mobil kolbuntung itu yang mondok 3 orang. Yang mondok 3 orang yang ikut hampir 25. Ibu-ibu dan bapak ataupun siapa ya, tetangga-tetangga yang ikut. Masuk 25. Masuk Kang. Saya juga aneh, ya Allah, kok ini mau mondok apa mau ngapain? Kok kayak mau diarak-arak? Kayaknya orang tua ini bahagia banget kok ketika anaknya jauh darinya. Hanya saya gak paham dari rumah. Cuman saya aneh bin Aisyah, saya itu gak tahu lingkungan pesantren. Saya mau ke sini, awalnya saya lewat Banat. Ketika lewat Banat saya penampilan dengan gagah dulu di dasar caper. Ya nggak tahu lah pokoknya. Itu kan dulu maksudnya kan pasti pemikiran sekolah. Pemikiran sekolah dulu saya. Beda dengan sekarang. Hanya saya pakai jas hitam, kemudian pakai sport hem, pakai celana hitam yang pensil kerong dulu, pensil pakai ya pakai tadi takutnya kagak bahaya kan, gak ngaruh. Ya lah. Hanya saya pakai peci, saya rapi. Ini gayanya gaya sekolah modern. Itu padahal awal pertama mondok masuk pondok. Awal pertama kali saya juga tahu betul kok kayak gini ya pesantren itu. Suasananya dulu itu kan ramai, banyak pendatang santri baru ataupun santri lama berbondong-bondong ke pesantren Al Kausar. Akhirnya saya lewat salah satu jalan area Banat, saya dengan keluarga saya, tentu saya digandeng dengan kedua orang tua saya tercinta. Akhirnya saya lewat, ternyata di sini banyak yang bersorak-sorak, entah bersorak karena bahagia apa karena mungkin lihat saya mungkin ya, karena saking bedanya dari orang lain mungkin. Hanya gini kan, ketika saya lewat ternyata ada beberapa wanita yang melihat ke arah saya, entah kepada orang tua saya ataupun kepada yang lain. Tapi saya yakin ada salah satu wanita yang fokus kepada saya. Dulu santriwati, entah siapa saya nggak tahu sampai sekarang. Ketika saya lewat ternyata dia liatin saya juga memberanikan diri karena kan dulu
saya nggak tahu larangan, saya hanya pandang lagi kepadanya. Ketika dia memandang, dia tersenyum. Mungkin dia tersenyum apa aja? Saya juga tersenyum, ikut tersenyum. Hanya singkat cerita saya udahlah. Ya itu kan dulu ketika saya sowan kepada Syekhina almarhum Abuya, kata ini saya itu langsung dengan kedua orang tua saya, ayah saya dan ibunda saya, sowan kepada Kiai, kepada Abuya. Pertama kali saya memandang beliau almarhum Abuya, saya terbesit dalam pikiran saya. Tatapannya kok beda. Bedanya gimana? Kok murah senyumnya itu ya memancarkan apa? Beda lah. Karismatiknya luar biasa. Jadi ketika saya memandang, yang dirasakan hati saya itu tenang. Beda ketika dulu saya sekolah. Beda sekali kan. Artinya beliau memandang dengan pandang kelembutan, dengan pandangan yang ya, tulus. seperti saya ada seperti aura-aura saya seperti itu ada. Beda Kang, beda ini jauh Kang. Makanya saya itu ketika lihat beliau tuh saya merinding. Saya lagi Masya Allah. Ya belum apa? Ya Allah, saya ketika memandang beliau karismatiknya luar biasa. Makanya saya itu ya Allah cinta banget sama beliau, Masya Allah. Akhirnya saya ini kedua orang tua saya menitipkan, singkat cerita kata ini ayah saya, Pak Kiai, titipin anak saya. Anak saya ini namanya ini. Kemudian doain supaya jadi anak yang soleh, didik. Mau di merah, mau di apa, bebas kata ini udah diserahkan sama Kiai. Dan apa jawaban beliau? Dengan senyum, dengan lembut. Beliau mendoakan, kemudian lantas beliau memberikan satu larangan. Begitu banyak satu larangan beliau sampaikan pada saya. Ini dulu pakai Sunda, jangan. Di sini tuh dilarang merokok. Tekai ngarokok di sini. Hati saya yang dulu itu pencandun rokok hanya kok lo tahu. Kayak beliau tahu gitu ya. Iya. Hanya beliau mengatakan, nih ada larangannya. Dilarang merokok, saya lihat, oh iya juga ya. Hanya saya di situ gini. Tapi dengan apa jawaban ayah saya? Pak Kiai, anak saya ini gak ngerokok. Ini jawaban orang ini ayah saya. Anak saya nggak ngerokok. Tapi emang benar pada saat itu tidak merokok atau bagaimana? Iya nggak ngerokok kan orang. Iya nggak ngerokok. Kalau di hadapan orang tua, kalau di luar saya beda lagi. Apalagi saya mengenal yang namanya rokok itu ketika SD. SD saya udah dikenal yang namanya apa ya gitu kan. Saya kan suka main sama ini bukan lingkungan santri. Saya merokok bahkan sampai 3 tahun. MT saya itu paling sering di sekolah dulu. Hanya orang tua saya sudah tersentuh hati saya. Ya alhamdulillah kata Kiai. Hanya saya terbesit dalam hati saya. Oh ya Allah, saya itu berarti saya itu mendustakan kedua orang tua saya. Saya dusta kepada orang tua saya bahwa saya itu merokok. Akhirnya mudah-mudahan anak-anak nggak ngerokok lagi. Akhirnya saya itu ada azam, hati saya ada azam. Mulai dari detik ini, saya tidak akan yang namanya merokok lagi. Alhamdulillah Kang. Sudah 9 tahun, kurang lebih 9 tahun sampai sekarang. Saya tidak merasakan satu pos pun saya tidak pernah lagi. Kenapa? Saya sudah punya 2 janji kepada orang mulia. Yang pertama kepada kedua orang tua saya. Yang kesatunya adalah kita punya guru Abuya almarhum. Luar biasa. Ini berarti benar-benar dorongan yang sangat luar, walaupun hanya di sebatas ucapan seketika itu, ucapan yang ini pemirsa sangat luar biasa. Saya tersentuh makanya seorang yang sangat pandangan lembut, Buya. Ya. Itu dengan ucapannya di sini dilarang merokok sampai sekarang, tadinya pecandu rokok 9 tahun tidak merokok ini lagi. Alhamdulillah itu cuma kata belum satu larangan disebut sampaikan, enggak banyak, satu larangan, jangan merokok. Hanya saya itu ketika belum mengatakan jangan merokok, kalau sampean pengen diakomodir saya jangan merokok, itu ketika diulang di kelas. Ya Allah, makanya saya semakin kuat tekad saya untuk tidak merokok. Biarpun kan hukum rokok kan masih ikhtilaf. Tapi kalau sudah menjadi larangan pondok pesantren Al-Kausar itu kan dilarang. Maka saya samina watan ila syekhina. Alhamdulillah, sampai sekarang nggak rokok lagi ya. Luar biasa. Kalau Kang Adi memiliki pengalaman tersendiri ketika awal mondok, namanya kan itu namanya juga pertama kali mondok, itu kan mondok itu artinya Kang Fitriadi masuk pondok. Sementara kan kehidupan sebelumnya pasti kehidupan rumah lah. Yeah. Bagaimana sih kehidupan rumah kita semuanya artinya diberikan segalanya oleh orang tua, ketika dekat orang tua diberikan kasih sayang oleh orang tua, kemudian artinya pergaulan bebas di rumah, segala apapun bisa. Maksudnya pergaulan bebas di sini kan artinya pegang HP boleh, nonton TV boleh, apapun boleh, main sampai malam. Tapi di pondok dengan segala keterbatasan, segala aturan, ini bisa awalnya bisa mondok itu seperti apa sih? Ini kira-kira harus singkat apa panjang nih? Harus singkat, cukup singkat aja. Kalau singkat berarti saya yang semangat mondok ya? Enggak lah, maksudnya tidak terlalu singkat. Jelaskan, bisa menahan hawa nafsu, artinya bisa kok dari pergaulan seperti itu ke arah yang lebih baik lagi, artinya banyak peraturan tapi bisa betah sampai sekarang.
Bismillahirrahmanirrahim supaya barokah. Masya Allah. Saya lupa gak bismillah tadi. Ya. Jadi gini, saya itu jadi penyebab daripada saya mondok. Dari awal penologi bisa saya mondok ya. Jadi dari awal itu saya itu nggak kepikiran mau mondok. Saya nggak ada tujuan pengen mondok, pengen jadi kiai. Saya sangat awam. Bahkan Habib pun saya nggak tahu Habib. Nggak tahu Habib. Bener. Aneh. Habib. Ini Habib itu siapa ya? Saya tahu Habib itu di pesantren loh. Habib. Oh, Habib itu tahu di sini keturunan Nabi. Habib itu. Dulu ya Allah, Habib itu apa Habib tuh? Ada orang teman tuh Habib semuanya bisa jadi Habib katanya. Itu saking awamnya dulu saya itu. Jadi dulu itu saya pergaulannya Masya Allah sangat mungkin kenakalan remaja ya, karena pergaulan yang tidak kurang daripada pengontrolan kurang tua tentunya. Ya itu luar pergaulan bebas ya, gimana ya, susah untuk banyak daripada ketika saya dulu sekolah, ketika sebelum mondok banyaklah perubahan dari sekarang. Dulu itu saya ikut ke sekolah, dulu ikut tawuran sampai. Oh, ikut tawuran? Ya benar. Kalau lihat wajah, tapi ya saya ikutin aja sebenarnya, ikutin. Tapi ya saya penakut sebenarnya. Ikutin aja ya, gaul. Maksudnya kan dari badan kecil gitu. Kali maju juga ini. Kuat ini. Ini gimana terus ceritanya bisa sampai ikut tawuran seperti itu gimana? Ya, itu biasa, diajak teman lagi kan. Ajak teman. Saya tawuran terus kalau main sampai maghrib. Bahkan sering tuh ninggalin sholat dulu tuh. Dulu ya. Sholat banyak ketika banyak ibadah jarang. Itu penyebab gimana pergaulan di rumah jarang, mungkin ngaji, kalau ngaji Quran aja, kalau di rumah kan antum juga tahu kan, kalau di rumah ngaji Iqra, saya ngaji fikih. Apa ngaji fikih? Ngaji usul fikih sekarang masuk nggak tahu sekarang. Nggak tahu, tadinya emang sama sekali dari nol berarti ini. Jadi emang kakak saya itu tadinya mondok karena kakak saya gugur di jalan berapa bulan. Oh, cuma berapa bulan? Oh ya itu karena nggak betah, tapi alhamdulillah saya betah sampai sekarang. Jadi saya jadi tumpuan untuk menjadi penerus pesantren. Karena keluar bapak saya juga pesantren. Jadi pengen punya anak pesantren, pengen punya anak yang bisa nanti dia nahlilin. Oh, Masya Allah. Itu cita-cita orang tua. Alam kubur bener. Ketika saya mondok di ente mondok, karena saya tahu, karena saya pergaulan kayak gitu kan. Di ente mondok, karena mondok, saya nggak mikir, demikian usaha naon, kayak tenang usaha mana nanti cina. Yang penting mondok, supaya jangan nahlilan orang kayak di alam kubur. Saya sedih kan kayak gitu. Insya Allah. Ya Allah, bener juga. Jangan nangis kangen saya. Ini forum-forum santai. Ini kan lagi ngopi. Kisahnya gitu. Itu awal kisahnya. Saya menangis. Akhirnya saya benar juga tuh. Akhirnya saya terketuk hati saya. Ya, saya ngikutin kata ayah saya dia lah. Saya mangkat mondok. Saya walaupun dalam hati saya berontak loh. Saya nggak ada keinginan untuk jadi mondok ya. Ini gak tahu apa banget. Saya pokoknya pengen jadi bos, pengen punya uang banyak, pengen punya istri cantik, pengen punya rumah mewah, punya mobil, punya itu tadinya karena uang. Tapi alhamdulillah, terusnya saya karena mengikuti perkataan perintah orang tua saya mondok berangkat tuh. Saya mondok itu diadanin dulu Kang. Saya kok kaget. Biasanya kan kalau diadanin orang-orang yang mau mati tuh. Kan diadanin ya. Saking awamnya bro. Saya kan kaget, ih kena diadanin orang ya. Diadanan, akhirnya ya berangkat biasa, diadanin dulu. Terus itu saya gak pakai mobil kolbak. Biasanya orang Gumulung pakai mobil kolbak loh. Bahkan dump truck dulu ada. Iya, dump truck ada. Tapi boyong. Kebiasaan di daerah Kang Yadi sendiri kalau berangkat mondok, berangkat jauh pasti pakai rombongan. Iya, satu orang bahkan. Kayak kalau saya pakai satu motor. Satu motor. Saya sama ayah saya saja. Cuma berdua. Bener asli. Berangkat mondok cuma berdua. Dua asli. Bawa beras, biasa bawa tas. Biasa bawa beras dua. Saya berdua berangkat mondok, daftar biasa pendaftaran. Dia bertemu beliau dengan Abu ya. Alhamdulillah. Wajahnya dengan senyumannya Masya Allah. Saya pegang ketika salaman, aneh tangannya tuh. Ini tangan lembut banget ya. Lembut ya. Saya tangan kok lembut banget loh. Jauh. Ya, kalau tangan ini tangan ente mundung boy. Jadi jauh. Tangannya lemas Masya Allah. Senyumannya beliau, namanya siapa dan saya Fitriadi gitu. Dititipin orang saya. Terus lanjut
daftar ya biasa masuk lingkungan pondok pesantren ya. Terus lanjutin nih gimana? Lanjutin. Gimana? Ya gak betah biasa seperti Kang Ihya. Saya gak betah. Gak betah. Berapa bulan itu? Mungkin berapa minggu? Ya bukan bulan-bulan sampai 2 bulan 3 bulan gak betah loh. Itu 2 bulan 3 bulan kok masih gak betah bisa ditahan sampai berbulan-bulan itu seperti apa? Apa namanya? Itu gak bisa masuk ke pikiran saya itu berbulan-bulan namun bisa kuat. Itu akhirnya saya punya pendirian. Akhirnya saya bisa mengkarakter diri saya dengan sebab di pesantren ini loh. Artinya bisa membimbing diri sendiri. Saya ngaji beriring sering ngaji walaupun pemaksaannya kalau ngaji kan dipaksa ya pemaksaan tapi dalam satu saling beriring jalan-jalan di situ saya selalu berpikir saya ini tujuan hidupnya untuk apa sih akhirnya saya terus pikir ternyata kan kata guru-guru juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga tahu lah Mas lah ini saya keluarin malam untuk ibadah loh ente diciptain untuk ibadah. Bener juga. Saya akhirnya mulai saat itu saya mencari ilmu terus cari ilmu. Saya gak mikirin betah ya. Saya gak mikirin. Yang penting saya cari ilmu untuk saya bisa nyelamatin diri saya dan orang tua saya kalau nanti di akhirat. Seketika itu hati bisa terbuka. Bisa itu. Memang itulah. Semoga para antum juga termasuk orang-orang yang terbuka kan hatinya ya. Alhamdulillah. Ya itu mungkin kisah saya daripada akhirnya sampai sekarang saya punya pendirian. Saya kalau misalnya insya Allah saya selalu belajar karena si pendirian harus punya ilmu maksudnya untuk bekal nanti di dunia dan di akhirat. Nah, intinya untuk ente semua loh, manfaatannya. Iya benar. Artinya ilmu itu emang untuk bekal kehidupan di dunia juga kalau misalnya ilmu agama itu diantara bakal kehidupan dunia juga nanti bisa menyelamatkan kita kalau di akhirat. Pokoknya mulianya seorang itu pasti dengan ilmu dan ilmu apapun langkah kita kemanapun tentu harus dengan ilmu supaya kita enggak terperosok di dalam kehinaan ilmu dan ilmu. Cuma saya aneh gini Kang, saya juga sedikit cerita ketika awal mondok dulu. Apakah saya juga merasakan betah? Masya sama seperti Kang Adi. Saya enggak betah sama sekali, bahkan hampir 1 bulan lebih. Bahkan ketika saya pulang Idul Adha dulu kan Idul Adha libur dulu. Akhirnya saya pernah salah satu malam. Ini cerita pertama kali saya bermalam 1 malam merasakan gimana menghembuskan napas, merasakan aura pondok pesantren. Ternyata rasanya mau kentut. Enggak. Akhirnya saya mencari ini Kang. Ini belum selesai. Saya itu terpikir di pesantren gak ada alas tidur. Yang saya cari itu bantal, selimut, kasur. Karena kalau di rumah kan tidur kan pasti ada kasur bantal. Ya kan komplit. Ternyata ketika saya di pesantren, apalagi saya dulu itu masuknya ke komplek Ademiati kalau sekarang mungkin grupnya Al Ghazali, bilik ya. Masih bilik. Andapnya kan balong dingin kan. Hanya saya itu gini. Saya tanya kepada salah satu teman saya itu Kang Egi dari Dharma juga, Kang Egi, mana sih bantal saya? Saya nanya bantal dengan pede, mana bantal saya? Kemudian mana selimut saya? Mana? Dan saya minta fasilitas, barangkali dari pesan sudah difasilitasi. Kata ini teman saya, di sini nggak ada apa-apa. Kalau mau tidur pakai aja tuh itu. Dia nunjuk ke mana? Ke base yang saya bawa 6 kilo. 6 kilo. Kata si, masa tidur di dalam? Pakai beras. Akhirnya saya coba dulu. Ya udah akhirnya saya memaksakan lah daripada nggak tidur. Itu nyenyak tidur ente? Awal saya enggak. Pasti enggak. Saya enggak. Ya Allah saya menangis. Kalau saya menangis saya. Hati saya nangis. Nangis saya. Nangis itu saya dulu kan dimatiin lampunya. Saya nangis di sana. Benar saya nangis saya. Yang pertama saya teringat wajah kedua orang tua saya. Kakak-kakak saya, adik-adik saya yang dulu masih kecil-kecil. Saya teringat bagaimana keseharian saya main dengan adik saya. Kemudian saya bisa memandang kedua orang tua saya dulu ketika sekolah pulang, saya pasti lihat kedua orang tua saya. Sekarang saya merenung, hari-hari saya merenung, ya Allah kayak gitu, gini amat ke pondok pesantren. Tapi Kang, lambat laun yang namanya perpisahan itu menimbulkan kerinduan. Benar juga. Benar. Jadi yang ketika saya berpisah, ketika Allah pertemukan dulu di Bista 1 bulan, saya menangis kemudian saya minta doa orang tua saya. Dan sejak itulah saya bagaimana dulu saya saling enggak kesini, enggak tahu bagaimana bersopan dengan orang tua yang baik. Dari setelah itu guru saya, ustaz saya mengajari
cara praktik sholat bermusafah kepada orang tua yang baik gimana? Hanya saya cium kedua tangannya, kemudian keningnya, kemudian kedua pipinya. Disitulah saya mulai istiqomah sampai sekarang. Kenapa? Kata guru saya, kata almarhum, di sana banyak keberkahan katanya. Makanya Allah, saya itu punya orang tua itu yang luar biasa, masya Allah. Makanya saya tidak memandang fisik beliau, tapi saya memandangnya bagaimana dia adalah wanita ataupun seorang laki-laki yang telah membimbing saya kepada jalan yang benar. Iya, hakikat jalan yang ini pondok pesantren. Makanya saya selalu sedih, Kang. Ketika saya ditinggalkan kedua orang, ketika saya ditinggalkan oleh ayah saya. Biarpun saya sudah dewasa dulu, udah 7 tahun di pondok pesantren, saya tetap merasakan menangis, sedih. Saya merasa sedih. Kenapa? Saya belum jerih payah beliau dulu, ayah saya memberikan materinya, dukungannya, doanya. Ketika saya sudah lama mondok, saya belum bisa berkhidmat kepadanya. Maka saya sekarang masih sedih. Masih teringat wajah beliau almarhum. Makanya Allah, mudah-mudahan ibunda saya yang di rumah sehat. Amin. Ya umumnya kita semua lah. Kalau orang saya harus sedih. Artinya seperti ini. Jadi gini, biar pemirsa semua tahu, artinya ketika awal pertama kali orang mondok, orang pesantren itu pasti semua orang namanya juga meninggalkan rumah. Artinya meninggalkan kesenangan itu pasti tidak akan betah. Bahkan saya sendiri ketika awal pertama kali mondok itu tidak bisa tidur. Benar juga. Itu tidak bisa tidur, yang namanya tidur sulit. Berarti rata ya, Kang? Rata semuanya pasti seperti itu. Bahkan saya melihat ketika teman-teman saya di sini, artinya anak-anak yang baru mondok, anak-anak junior lah. Iya. Ketika saya melihat mereka, ternyata banyak juga yang menangis. Tapi ketika diperhatikan, saya dekatin mereka. Gimana kok bisa nangis gini, bisa gak betah? Itu semua peran orang tua, Mas. Kita mondok ini karena peran orang tua semua. Gimana peran orang tuanya, dia hebat. Semuanya kan peran orang tua. Terkadang yang salah itu, kebanyakan orang tua di luar, mereka lebih milih anaknya jadi orang kaya. Karena sebenarnya kita mondok pesantren tujuannya bukan untuk mencari uang loh. Bekal untuk di akhirat. Jadi kalau ada orang, ente mondok untuk jadi apa sih? Untuk jadi dokter, ya tidak. Itu tapi tujuannya untuk apa? Untuk bekal kita di akhirat. Iya. Mana peran orang tua sangat penting. Kita bisa mondok ini karena orang tua. Pasti orang tua. Orang tua kan semuanya. Artinya seperti ini kan tadi ketika saya melihat anak-anak mondok, misalnya ada banyak yang nangis, itu ketika saya bertanya kepada mereka kenapa tidak betah, ya namanya juga mereka juga merasakan. Iya. Baru jauh pertama kali dari orang tua, dari handphone, dari kesenangan. Itu sedihnya luar biasa. Saya juga merasakan ketika tidak bisa tidur. Kemudian tapi pas saya lihat 1 bulan 2 bulan mereka ditahan di sini, artinya dikasih motivasi, udah walaupun nangis gak apa-apa. Oh iya. Keluarin. Walaupun gak betah, udah yang penting gimana mau main dulu silakan. Benar. Tapi kalau udah 2 bulan 3 bulan di sini pasti betah. Pasti merasakan kebetulan. Walaupun awal-awal mondok 1 minggu nangis sampai gak ada lagi air matanya. Iya. Nangis tapi gak ada lagi air matanya. Peran orang tua lagi. Itu peran orang tua gak bakal jauh. Tadi kalau ini anaknya minta boyong, orang tuanya mendukung, ya ini percuma. Benar. Kalau orang tuanya kuat, pokoknya anak saya harus mondok. Ini orang tua yang hebat. Orang tuanya bukan mondok. Walaupun anaknya gak betah, terus insya Allah nanti betah ya. Benar. Itu peran orang tua ya. Benar, peran orang tua. Masalah pondok, masalah banyak. Itu semua barokah. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ini podcast kali ini, obrolan kita kali ini sangat luar biasa sekali. Mungkin nanti bisa para pemirsa semua mengambil hikmahnya dari apa yang kita bicarakan, dari apa yang kita obrolkan. Artinya mondok itu bukan suatu hal yang ditakutkan. Jauh dari orang tua jauh dari anak jauh dari orang, tidak seperti itu. Saya juga rasakan ketika saya di rumah, itu sama orang tua ya, kalau di rumah biasa saja. Tapi ketika menjauh beberapa bulan di pondok itu mungkin bisa merasakan semua rasa rindu mulai. Libur 2 minggu biasa saja di rumah. Sangat luar biasa. Mungkin nanti ini semuanya bisa ambil hikmah daripada apa yang kita obrolkan. Nanti mungkin bisa kita bertemu lagi di season berikutnya, di acara berikutnya. Iya. Nah, itu untuk saat ini kira-kira kita cukupkan atau bagaimana? Pesan ada apa? Pesan ke itu udah terlalu banyak lah tadi juga sudah kalau untuk saya kepada orang-orang di luar yang merasa keheranan dengan mondok, untuk apa mondok, supaya mereka tahu mondok itu apa sih. Dari Anda itu sendiri, asik. Kalau saya ingat, cari ilmu di luar, di dalam itu
sama aja. Kita semuanya bisa. Tapi satu, untuk mengkarakter akhlak itu susah kalau di luar. Tapi di pesantren, insya Allah mudah dirubah. Ini susah. Coba cari gimana untuk merubah akhlak. Kalau di luar, di pesantren yang bisa berubah. Insya Allah dirubah. Untuk Angya sendiri bagaimana pesan-pesan untuk? Kalau pesan saya apa ya? Saya teringat dulu Syekhina mengatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Seandainya kalau bukan karena seorang guru, tentu bagi seorang thalabul ilmi tidak mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Guys, gitu aja. Makanya jangan lepas yang namanya terus sambung hati kita, baik yang sudah alumni ataupun yang bukan. Ketika sampai pernah ngaji kepada seorang guru, tetap harus ada ikatan batin antara seorang guru dan kepada seorang anak, kepada seorang thalabul ilmi. Kenapa? Karena keberkahan seorang santri itu bagaimana ta'aluk hatinya kepada dia punya gurunya gitu. Benar juga. Dan dari saya untuk pemirsa semua, jangan pernah khawatir, artinya jangan langsung berpikiran sesuatu hal yang kalian belum rasakan itu. Jadi sebelum kalian coba jangan langsung menyerah. Ya, misalnya kita memikirkan mondok, kita masa bisa jauh dari orang tua, bisa jauh dari segalanya, itu sebelum kita melakukan itu, belum mencoba, jangan dulu langsung menyerah. Artinya biasanya 95% ketidakmampuan manusia itu karena hal yang tidak mendasar. Belum dicoba tapi sudah menyerah. Iya. Tapi padahal ketika manusia mulai mencoba, ternyata sesuatu itu bisa gampang. Ada juga misalnya kita dijadikan, misalnya diberi amanah yang sangat besar. Kamu besok harus apa misalnya? Kita tidak bisa pidato, belum bisa pidato. Kamu belajar pidato sekarang 24 jam, nanti besok kamu tampil. Itu kan biasanya kita belum dicoba, belum latihan saja sudah saya tidak bisa, tidak mau. Itu kebiasaan manusia seperti itu. Jadi artinya biasanya belum mencoba langsung menyerah. Itu tidak akan pernah sukses. Kalau misalnya seperti itu, orang yang seperti itu punya pemikiran seperti itu tidak akan pernah sukses. Dia dalam sesuatu hal, bahkan orang sukses itu kegagalannya banyak. Orang yang membuat lampu, orang pembuat penemuan pun. Thomas Alva Edison, kemudian yang menemukan Starbucks itu berapa ratus kali mereka gagal. Tapi pada akhirnya kenapa mereka sukses? Karena dari kegagalan tersebut mereka tidak pernah menyerah. Yeah. Misalnya 1000 kali mereka gagal, terus coba 2000 kali mereka bangkit. Itulah. Ingat satu makalah kayak gitu ya. Gimana? Kegagalan itu bukanlah akhir daripada suatu perjuangan, tapi kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Ini kayaknya langsung ditutup ini kayaknya. Langsung ditutup saja. Cukup kayaknya, Masya Allah. Nanti Anda malah mengeluarkan kata hikmah lagi. Artinya ini acara podcast. Masya Allah. Ini boleh minum. Boleh silakan. Ini Al-Kausar Water. Ini apa nih? Pemirsa, kalau misalnya ingin beli Al-Kausar Water, silakan langsung datang saja kemana? Ke toko apa namanya? Ada langsung ke sekretariat ini Pondok Pesantren Al-Kausar. Jadi pemirsa, ente gak usah nimba, ente gak usah cari air, ente gak usah apalagi gak usah ke tukang galon, tinggal kirim aja tinggal kirim ke Pondok Pesantren, minta kepada panitia air yang ngurusin air untuk dikirimin. Ini mantap banget nih. 600 mili apa nih? 600 mili. Pokoknya sebuah lah warung. Murah meriah. Itu saja mungkin dari kita. Iya. Terima kasih pemirsa. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara-acara berikutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa dukung channel dakwah ini. Itu saja. Assalamualaikum. Like dan komen loh. Like, komen, terus share, subscribe, like, komen semuanya. Dukung acara kita. Nah ya, masa ini harus 1 juta tontonan. Ningalikeun tapi henteu di gitu mah naon. Cuma capek ngomong tadi. Tembus 1 juta view. Kita buat acara. Bener. Pokoknya nanti buat lagi kalau ini kalau 1 juta beludak ini kita bisa buat lagi. Siap. Terima kasih. Kita bareng-bareng salam. Ya. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.